Aman, Rik? Aman. Ya, oke. Terima kasih kawan-kawan wartawan sudah hadir di Komnas Perlindungan Anak. Siang hari ini menjelang sore saya kedatangan Pak Dodi selaku opungnya Gala atau ayah almarhum dari Vanessa, ya, didampingi oleh lawyernya Pak Erik. Kebetulan kemarin sore Pak Dodi mengontak saya ingin berkonsultasi menyangkut tentang keberadaan Gara sebagai cucu dari Pak Dodi. Lalu saya menjawabnya, bisakah maksudnya hari ini, karena kemarin itu saya masih mempunyai jadwal yang ditinggalkan. Nah, akhirnya kita datang sini. Satu hal yang disampaikan ya, oleh Pak Dodi itu adalah mendiskusikan posisi Gara sebagai cucunya, menyampaikan hal-hal yang sifatnya keberatan terhadap proses pengasuhan Gara yang saat ini dilakukan oleh besannya Pak Dodi, Pak Aisyah ya. Jadi hari ini ingin berkonsultasi, kami juga sudah bicara tadi dengan Pak Erik, dengan Pak Dodi mengenai tentang pengasuhan. Sikap Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak, pengasuhan itu harus dilakukan secara bersama di mana anak itu nyaman. Ini teman-teman wartawan ya, di mana dia nyaman, karena dia masih balita ya, jadi masih 1,5 tahun ya. Jadi dalam perspektif perlindungan anak saya sampaikan kepada Pak Dodi, di mana Gala itu nyaman dan enjoy, biarkan dia bertumbuh berkembang dalam posisi itu, dan orang di sekitarnya termasuk Pak Dodi, keluarga besarnya dan keluarga besar dari Pak Faisal itu mengkondisikan agar anak itu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tidak perlu ada permintaan penetapan pengadilan misalnya ini hak perwaliannya kepada siapa dan kepada siapa, tidak. Sekali lagi dalam perspektif perlindungan anak, biarkan Gala di mana dia berada dan senang, dan orang sekitarnya harus memfasilitasi itu, dan tidak ada yang satu dengan orang yang lain yang menghambat itu. Ada keluhan juga dari Pak Dodi. Apakah pemanfaatan situasi Gala ini eksploitatif atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya katakan jika unsur eksploitasinya terpenuhi, memanfaatkan, membuat anak tidak nyaman dan sebagainya, itu adalah eksploitasi. Dan itu tidak berdasarkan oleh undang-undang. Saya dalam perspektif undang-undang ya Pak ya, dalam perspektif hukum. Jika itu artinya praduga tak bersalah. Jika itu terjadi, unsurnya terpenuhi definisi eksploitatif, memanfaatkan anak, mengakibatkan anak menjadi, ini kan masih 1,5 tahun ini, ya toh, oleh orang di sekitarnya, maka itu eksploitatif. Jika ada terjadi keluhan Pak Dodi, jika betul anak itu ditakut-takuti agar tidak mau ketemu dengan seseorang misalnya, itu juga adalah pelanggaran terhadap anak, karena anak harus bebas di mana dia mau berkomunikasi, apakah dengan Pak Faisal atau dengan Pak Dodi. Sekali lagi kata jika tanda penting itu terpenuhi unsurnya, saya mengatakan dalam perspektif perlindungan anak pelanggaran. Ya toh? Jadi jika ya, jadi saya belum bisa menilai betul-betul itu karena saya belum ketemu dengan Pak Faisal, belum ketemu dengan Gala, karena baru hari ini Pak Dodi datang. Oleh sebab itu perlu ada istilahnya visitasi, mengetahui sesungguhnya keberadaan Gala itu di rumah yang sekarang ini yang tersebar di beberapa media. Saya ingin ke sana, ingin mengetahui betulkah itu rumah itu atau tidak betul.
Lalu kemudian tayangan-tayangan video yang ramai itu betul atau tidak? Kan harus ada uji. Nggak mungkin saya menyimpulkan itu. Hanya karena Pak Dodi datang ke sini lalu saya katakan, oh itu salah, Pak Faisal salah. Enggak. Jadi perlu ada visitasi. Itulah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, menguji apakah dia eksploitatif atau tidak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, terpenuhi nggak unsur eksploitasinya. Jika iya, Komnas Perlindungan Anak tidak akan mundur mengatakan itu eksploitatif. Jika ya, sekali teman-teman wartawan harus mengikat statement saya itu dengan kata-kata itu, karena saya hadir dan menerima Pak Dodi dengan Pak Erik demi kepentingan terbaik Galang. Itu prinsipnya ya. Jadi kita tidak masuk pada ranah-ranah yang tidak ada hubungannya dengan perlindungan anak. Jadi itu artinya untuk memastikan semua keluhan Pak Dodi itu, maka langkah Komnas Perlindungan Anak adalah melakukan visitasi, bertemu dengan keluarga besar Pak Faisal, bertemu dengan Gala, lalu di mana anak itu, siapa mengasuh, kan saya belum tahu, hanya tayangan-tayangan dan berita di televisi atau di berita-berita YouTube kan gitu. Itu saya kira respon saya terhadap kehadiran dari Pak Dodi yang didampingi oleh Pak Eri. Gitu. Jadi nampaknya proses ini perlu ada, ya katakan bukan mediasi ya, duduk bersama lah, ya duduk bersama, karena nggak ada masalah. Menurut saya kehadiran Pak Dodi ini untuk tidak menjadikan isu ini menjadi isu yang menjadi liar, gitu ya. Kasihan itu si Gala, karena dia belum tahu apa-apa itu, Mas harus mendapatkan pengawasan kita, membuat Gala senang kemana, karena masih 1,5 ya, belum 5 tahun gitu. Saya kira itu kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang akan mengarah pada proses hukumnya atau apa, silakan Pak Heri. Lalu Pak Dodi juga mengatakan. Tapi statement saya seperti itu. Saya akan lakukan visitasi itu baru menyimpulkan bahwa itu eksploitasi atau tidak, misalnya yang dilaporkan oleh Pak Dodi. Ya, apa itu ada pemanfaatan dan unsurnya terpenuhi atau tidak? Nah, tentu itu yang harus kita lakukan. Tetapi prinsipnya adalah biarkan Gala itu enjoy di mana dia berada, lalu orang sekitarnya itu harus mendukung supaya itu betul-betul anak ini tumbuh berkembang dengan baik, sekalipun dia ditinggalkan kedua orang tuanya. Saya kira demikian kawan-kawan. Terima kasih. Mungkin dari Pak Dodi bisa disampaikan tujuannya. Kapan rencana untuk visit ke? Saya kira karena ini kita libur sampai tanggal 26 ya, saya kira kami akan mengumpulkan juga, membentuk tim untuk, saya kira tentu kita harus berkomunikasi dengan Pak keluarga Faisal. Saya kira itu penting ya. Ngapain kita datang ke situ kalau misalnya tidak ada kesempatan. Jadi kita akan kondisikan lah istilahnya, paling tidak hari Senin lah. Bang Aris tadi kan Bang Aris sempat menyinggung terkait penetapan perwalian sebetulnya tidak perlu. Apa itu jadi masukan juga kepada pihak Pak Dodi untuk mungkin menggugurkan permohonannya atas perwalian itu? Saya kira yang jawab Pak Heri. Gimana mungkin sebagai atau Pak Dodi boleh? Silakan Pak Heri. Saya kira begini teman-teman. Kehadiran kami di sini, ya saya sebagai klien kami, Pak Dodi. Yang pertama itu adalah tentang hak asuh yang sekiranya hak asuh ini adalah yang terbaik untuk Gala itu seperti apa. Tapi satu hal, kami meyakini dan kami percaya bahwa kedua kakeknya ini memiliki rasa sayang yang sama terhadap cucunya. Itulah, disinilah kami hadir, Komnas Perlindungan Anak ini, untuk menjembatani hal itu. Karena saya juga yakin dan percaya tidak ada suatu hal, permasalahan apapun yang tidak dapat diselesaikan dengan dialog. Tanpa mengesampingkan bahwa seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Sirait, bahwa yang paling utama di sini adalah untuk menghindari terhadap persoalan Gala. Yang terbaik adalah di kedua sisi ini untuk Gala ke depannya. Gitu. Bang Heri, jadi gimana terkait penetapan, apa itu akan jadi pertimbangan
pertimbangan. Tadi kan Bang Aris sempat nyinggung bahwa penetapan perwalian sebetulnya tidak perlu. Ya, saya setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Rai. Jadi harus bisa dipilah, dibedakan apa yang dimaksud dengan perwalian, apa yang dimaksud dengan kasum. Oke. Itu satu hal yang berbeda, gitu. Nah di sini, oleh karena itulah kami hadir di sini, gitu loh, meminta kepada Komnas Perlindungan Anak ini sesuai dengan ruang lingkup kerjanya, kompetensinya, gitu. Paling tidak melakukan upaya untuk ya mempertemukan dari dua sisi ini. Tidakkah damai itu indah? Saya kira sepakat, betul. Nah sekarang dari sisi itulah kita meyakini, percaya sepenuhnya bahwa kedua kakeknya ini sama-sama saya pasti ini yang melakukan yang terbaik untuk Gala kan. Nah, saya juga mengetuk hati dari Pak Faisal. Kiranya nanti yuk coba dialog, coba kita diskusi sebelum kita menghindari ya, guna menghindar hal ini menjadi persoalan hukum yang terus panjang juga untuk apa? Gitu. Ya, jadinya emang selama ini susah ketemu atau seperti apa Pak Dodi? Selama ini Pak Dodi untuk ketemu Gala Pak Dodi, maksudnya kita emang susah ketemu atau seperti apa Pak Dodi? Datang ke sini ingin bertemu seperti apa Pak Dodi? Gimana? Ya, jadi pertemuan saya dengan Bang Aris ini cuma hanya konsultasi, sekali lagi konsultasi, dan konsultasinya juga sudah selesai. Kita tadi juga sudah bicarakan ya Pak Anton ya di dalam. Jadi selebihnya nanti hari Senin nanti Abang akan melanjutkan apa yang sudah tadi dibicarakan ya. Untuk sementara saya cukup, saya nggak mau ada tanya jawab lagi. Dari Bang Aris juga sudah cukup, dari kuasa hukum saya juga sudah cukup. Jadi sementara sekian aja. Jadi nanti kita tunggu di Senin Ya penjelasan aja. Jelas itu maksudnya. Nggak usah nunggu hari Senin lah. Karena ada larangan tidak selama ini. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Bang Firdaus bahwa nanti akan mencoba katakanlah menginvestigasi hal ini sesuai dengan ruang itu pekerjaan Firdaus dalam hal ini Komnas Perlindungan Anak. Apakah ada hal-hal yang menyangkut advokasi secara ekonomi gitu? Apakah ada juga yang katakanlah tadi untuk menakut-nakuti salah satu di pihak tertentu untuk secara moralnya daripada Gala gitu? Nah, itu biasalah beri kesempatan kepada beliau Komnas Perlindungan Anak untuk menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bang, nggak sesuai bang. Bang, sebabnya bang. Bang, nggak sesuai bang. Artinya begini bang. Bang, begini bang. Saya bang. Kan ini kan ada pelaporan. Pak Dodi kan sini konsultasi dan melaporkan. Ada hal yang dianggap beliau menghalangi untuk bertemu tentunya. Pernahkah Pak Dodi ke sana dan dihalangi secara langsung? Atau memang udah ada komunikasi dan Pak Faisal di sana tidak welcome? Coba dijelaskan itu. Coba-coba ya sekali lagi, saya belum melakukan visitasi apapun. Kan saya ceritakan tadi bahwa kemarin sore Pak Dodi berkomunikasi kepada saya, minta pertemuan konsultasi kemarin. Tetapi karena saya tidak bisa, hari inilah kami fasilitasi dan Pak Dodi datang dengan keluhan-keluhannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa yang menjadi keluhan Pak Dodi ini kan harus dikonfirmasi nih. Maka saya berharap pertanyaan tadi apakah Pak Dodi itu dihambat oleh Pak Faisal atau apa, ini saya belum mengetahui secara pasti. Dan itu artinya nanti akan saya pertanyakan keluhan-keluhan itu. Betulkah Pak Dodi itu dihambat pertemuannya, katakanlah bertemu. Lalu prosesnya apakah betul ada eksploitasi dan sebagainya. Saya kira itu ya. Jadi saya kira keluhan-keluhan itu akan dijawab ketika kita misalnya bertemu, melakukan visitasi. Itu langkah strategis dari Komnas Perlindungan Anak, tidak boleh menilai bahwa itu pelanggaran atau tidak pelanggaran. Bahwa itu ditolak atau tidak ditolak, unsurnya itu ditolak itu karena apa, misalnya kayak gitu. Ingin saya tanyakan gitu Bu. Ya. Mudah-mudahan ini Pak Faisal, karena saya belum berkomunikasi. Kan nggak mungkin saya langsung berkomunikasi sebelum menerima Pak Dodi. Nah, apakah betul itu? Nah, itu kapan bisa? Nah, saya rencanakan
tentu dengan mengkondisikan hari Senin kami akan bertemu supaya ini clear apa yang menjadi keluhan dari Pak. Bang, itu paham bang. Itu paham bang. Iya, Yang dimaksud keluhan dari Pak Dodi hari ini. Iya, hari ini itu apa Bang? Itu kan saya sebut tadi, apakah itu ada eksploitasi pemanfaatan terhadap anak itu? Dalam hal apa bang? Apakah ada itu kan itu saya nggak bisa menyimpulkan sekarang. Dalam hal apa bang? Tapi Ya, dalam hal apa? Maksudnya, Bang, Itu bagian dari apa namanya yang dikonsultasikan. Jika kita kan saya mengingatkan kawan-kawan, jika unsurnya terpenuhi seperti keluhannya memanfaatkan anak dan sebagainya misalnya, kalau unsurnya terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah tidak pidana gitu loh. Paham, Tapi Bang. kan saya belum bisa nyebut ini. Bang, paham bang. Tapi intinya pasti harus Tapi bapak sahabatnya Bang. Intinya itu harus diklarifikasi kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu sudah terjadi atau tidak kan. Nah gitu loh teman-teman. Bang, Pak Faisal sendiri, Pak Faisal sendiri bilang ini tidak ada masalah kan? Pak Faisal bilang, kemarin saya wawancara dia bilang ini tidak ada masalah dan tidak perlu ada mediasi sebenarnya. Sebenarnya ini masalah ego. Tidak mediasi lah, visitasi ya. Ya, enggak ini pernyataan beliau. Oh, iya. Pernyataan beliau mengatakan ini tidak ada masalah sebenarnya. Gitulah, ya. Tidak menolak. Tidak ada masalah apa-apa dan tidak perlu ada mediasi sebetulnya kata Pak Faisal. Kemarin saya wawancara dia. Dianggap tidak ada masalah. Ya, gitu ya. dan tidak ada pula menghalang-halangi, silakan dari kakek-kakeknya ini bertemu secara langsung berdua aja. Nah, Pak Dodi bagaimana Pak? Nah, Pak Dodi sendiri gimana, Pak? Seperti itu kan saya nggak dengar dari Pak Faisal, sekarang bingung. Oke bang. Nah kalau saya datang nanti bahwa itu seperti dibutuhkan seperti itu, gue ayo jalan gitu, duduk bersama, nggak ada problem itu. Makanya saya kehadiran Pak Dodi di sini jangan sampai ini menjadi masalah yang menjadi liar gitu loh ya. Kasihan itu Gala nggak ngerti apa-apa, dia bercanda aja gitu, namanya cuma 1,5 tahun. Kalau itu harus visitasinya punya. Dari pihak Pak Dodi sendiri ada nggak sih mencoba untuk datang ke sana langsung? Cukup lah. Silakan. Biar jelas Bang. Biar Pak Dodi mungkin pernah ke sana, tapi ditolak atau kemana? Nggak bisa. Ngomonglah Pak Dodi. Ketika beliau untuk hadir ya mengungkap itu terjadi awalnya. Ya. Lengkap. Ya artinya Pak Faisal sendiri tidak ada masalah. Ketika katanya waktu di pengadilan dia bilang dia sempat beritikat baik memberi salam kepada Pak Dodi, katanya Pak Dodi mohon maaf menolak katanya uluran tangan dari Oke, teman-teman. Ya kalau mau mungkin terakhir hal yang seperti itu saya kira nggak masuk ranahnya kayak tadi. Yang masuk ranah kita itu adalah soal Nah, bagaimana. artinya kan mediasi ini seharusnya tidak perlu juga antara kedua kakek atau gimana? Ini pendapat beliau. Tidak ada kata saya menyimpulkan mediasi ya. Saya ingin visitasi memastikan keberadaan Gala itu betul-betul baik atau tidak itu loh. Supaya kami bisa memberikan pendapat bahwa proses ada hukum dan sebagainya itu urusannya Pak Eri dengan hukum lah. Kami tidak ya. Saya kira demikian ya. Eksploitasi nggak Om berarti? Iya, kalau format. Om seperti apa? Ya, kira-kira seperti apa sih Pak Dodi? Mungkin Pak Eri dan Pak Dodi datang ke sini untuk mengajukan keluhan. Keluhannya adalah dua diantaranya adalah merasa tidak bisa dihalangi untuk bertemu, ini diduga ya. Dan yang kedua adalah adanya eksploitasi dugaan. Kenapa dugaan itu bisa muncul dari pihak Pak Dodi dan juga pengacara? Mungkin itu bisa disampaikan. Kenapa dugaan itu bisa muncul gitu loh? Kami datang ke sini dalam rangka konsultasi, gitu. Konsultasi dengan apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh klien kami Pak Dodi, gitu. Apa yang tadi disampaikan atau hasil dari konsultasi kami, apalah yang disampaikan oleh Pak Kirai tadi, gitu. Oke. Berarti Pak, mohon maaf saya potong, berarti Pak Dodi merasa bahwa Gala telah dieksploitasi dan juga Pak Dodi merasa tidak bisa bertemu dengan Gala, makanya datang ke sini untuk akhirnya nanti diusut oleh Bapak Ari sendiri. Ini artinya ada investigasi. Iya. Kami hanya konsultasi ke sini setidaknya. Tadi bahasa awal saya membuka apa? Bahwa kami yakin dan percaya kedua kakek ini memiliki rasa yang sama dan untuk kepentingan Gala. Ayo sama-sama yang terbaik untuk Gala, kan gitu. Pasti sepakat dong, kan gitu. Kenapa tidak langsung datang saja ke rumah beliau?
Ya. Tidak langsung saja datang ke Madiun. Dan beliau yang sudah mulai terhadap saya tidak dalam kapasitas juga karena saya bukan kuasa hukum di persidangan ya. Tapi yang saya tahu gitu kan sudah dimajukan gitu di pengadilan tentang hal itu. Baik, saya kira terima kasih ya. Nanti kalau ada peluang Gitu ya. terima kasih. Hubungannya bang. Nggak jelas. Kalah ini. Main ke prioritas. Agak ada isinya ini. Gak ada isinya Pak. Ini dijawab. Iya. Masa konsultasi nggak ada konsultasinya apa anjir? Sebel deh. Oke, pemirsa Raja TV, kita akan coba untuk mewawancarai dari Pak Dodinya langsung. Kita akan masih tunggu. Dan Pak Dodi sendiri masih belum ngasih statement secara langsung, dan kita akan masih coba menunggu dari Pak Dodi langsung. Diharap untuk tunggu. Nah, kita akan coba wawancara lagi pemirsa Raja TV. Bang, munduran aja, mundur. Kita aja dulu Pak Dodi. Berikan statement sedikit Pak Dodi. Pak Dodi emang dihalangin untuk ketemu Gala, Pak Dodi. Pak Dodi, emang dihalangin Pak Dodi. Pak Dodi, emang meetingnya dihalangin. Pak Dodi emang dihalangin untuk bertemu dengan Pak Dodi mau susah apa sih Pak Dodi? Sampai susah bertemu begitu Pak Dodi. Kayaknya damai-damai aja nih, Pak. Pak, jadi yang membuat masalah siapa, Pak? Ya, untuk pemirsa Kompas TV, Tapi itu sejauh nggak ada habisnya nanti. poinnya Ini gimana Pak? konsultasi ke sini karena ada dugaan-dugaan tersebut kan, ada penghalangan. Itu kan semakin meruncing, Kita Bang. konsultasi memohon untuk katakanlah Komnas untuk visitasi menjalankan apa yang memang tupoksinya gitu untuk mencari titik temu yang pas yang terbaik untuk Galang ya. Saya rasa gitu ya. Terbaik gimana, Bang? Maksudnya ini, Bang, ini Tapi dari Kang Erik tadi kan juga sempat disampaikan. Iya betul. pihak sana Kang Erik datang katanya ke juga Bang sempat untuk disampaikan kan berdamai langsung kita Bang, masukin seperti kondisi apa Bang? Gala ya. ya gimana Bang? Kabur nih. Yuk. Bang, kenapa nggak langsung aja ke rumahnya, Bang? Bang, udah ada upaya untuk ke sana, Bang, ke rumahnya tapi ditolak, Bang. Bang, tapi udah pernah ada kunjungan ke sana, Bang, dan ditolak, Bang. Om Dodi pernah ditolak? Bang, bukannya terlalu terburu-buru untuk datang ke Komnas sementara masih bisa berkomunikasi. Iya, secara bener, individu. Bang. Jangan jalan dulu, Bang. Nah itu
Berarti pernah ditolak ya Bang ya? Aduh, kaki saya, aduh, pelan-pelan nih, pelan-pelan nih, aduh, kaki saya, udah. Udah biarin ah. Ayo, udah, saya udah di masa satu nih. Awas. Ya, pemirsa Raja TV. Untuk Pak Dodi derajat belum bisa ngasih statement yang pasti. Terima kasih untuk pemirsa Kompas TV yang udah stay di Raja TV. Demikian live dari Komnas Anak, Perlindungan Anak. Selamat siang dan sampai ketemu lagi di acara live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.